Setia, penyayang, rajin, itu harus. sayang orang tua itu memang harus. Temen aku suka nih dari jauh ganteng. Pas nyampe bawa apa ini? Langsung nggak jadi guys. Padahal ganteng orangnya, cuman kayak, aduh sayang gue ganteng tapi bau. Jangan bau ketek, sumpah. Iya pokoknya bau apapun deh. Udah lu cium-cium dulu dah. Soalnya kayak mau seganteng apapun ya, mau seganteng apapun. Ini real mau seganteng apapun, tapi kalau misalnya lu bau, wah. Iya itu sorry bang. Kamu Iya. kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kayak banyak stigma yang menurut aku di Dextalk kali ini bisa dipatahkan. Hai Dex people, welcome to Dextalk. Benar aku Anastasia Sukosasi dan kali ini aku kedatangan guest yang sangat spesial seperti biasa. Seorang fashion influencer dan juga fashion stylist dan juga bridal stylist bisa dibilang ya. Yes. Langsung aja kita sambut Kak Alexa. Kak Alexa apa sih? Alexa doang ya? Alexandrina. Nama Alexandrina. Alexandrina Rasatania, cuman kepanjangan Alexa aja. Oke, Alexa. Tadi aku kayak Alexa apa itu? Alexandrina. Iya. Oke, apa kabar Kak? Baik, apa kabar Anas? This is my first time meeting you. Iya, aku gak pernah ketemu kakak juga sih. Iya, tapi baru ngobrol bentar ya Iya, udah udah klop ya. Sekarang kesibukannya tuh ngapain sih? Sekarang lagi sibuk, of course, konten. Tadi karena aku fashion influencer, tapi aku juga sekarang juga stylingin for bridal sama komersial. Boleh tuh disebutin styling bridalnya apa namanya biar nanti orang-orang. Kalau misalnya kalian mau wedding atau pre-wed, you can contact me through fashion stylist styled by L, atau aku ada vendor juga kebetulan namanya Notre Journal. Jadi kalau misalnya ntar mau check out, editor masukin ya IG-nya. Kok nggak langsung cek IG cicinya aja ya? IG ku aja. Oke. Tahu gak nih kita mau bahas apa? Tahu, udah di briefing. Topiknya doang. Oke, jadi biar kita spice up things. Kita mau bahas tentang bucin. Yep. Bucin sama pacar itu tuh sehat gak sih sebenarnya? Karena kan kayak banyak persepsi orang-orang tentang bucin ya, ada yang negatif, ada yang positif, jadi banyak pro kontranya. Nah kita pengen sharing opini personal kita aja untuk memicu api. Iya. Oke. First thing first nih, kan kita mau bahas bucin. Nah Kak Alexa sendiri tuh tipe yang bucin gak sih kalau sama pasangan? Kalau bahasa Indonesia bucin ya, tapi kayak in my case, I'm passionately in love with my partner, yes. Madly in love, yes. We both madly in love with each other. Jadi kalau misalnya orang Indo singkatnya ya namanya mah bucin. Iya, gitu. Bucin, bener. Nanti kita bikin awareness. Nggak apa-apa. Bucin jatuhnya, nggak cuek gitu loh. Lebih kayak yang emang everything itu di-consider, lebih thoughtful. Karena kan sekarang udah nggak sendiri. Bener. Kayak tetap freedom ada individual, cuman kayak harus consider our partner position di relationship-nya gitu. Tapi aku setuju sih, benar. Karena kita udah nggak sendiri lagi ya, apapun yang kita lakuin pasti bakal affect ke partner kita. Sadar nggak sadar ya, kayak bawa saudara pun namanya juga komitmen. Kayak what you want to act like you have the freedom, tapi sebenarnya lu udah komitmen gitu. Kalau gitu ya lu nggak usah komit, nggak usah punya pacar, nggak usah punya future bareng. Betul. Gitu. Karena bagaimanapun kalau misalnya kita udah in relationship juga mau bebas 100% yang kayak sebagai individual juga nggak bisa karena kan kita ada boundaries ya. Udah ada satu orang lagi nih dalam kehidupan kita gitu. Jadi kita harus mikirin mereka juga. Nah, tapi kalau misalnya hal-hal atau kegiatan bucin versi Cici nih biasanya apa aja sih yang dilakuin? Yang kayak mungkin bagi orang lain itu kayak ekstra banget atau kayak bagi orang lain itu bukan bucin gitu. Berarti jatuhnya ke hal simple yang biasa bagi kita, meaningful gitu lah ya. Bucin alaku tuh nemenin kerja, itu udah pasti. Di umurku, setuju banget. Di umurku yang sekarang ini 25 tahun, kalau orang ngomong kayak, kalian bareng terus gak bosen? Ya enggak, bareng, tapi pas bareng misalnya nih foto video lagi makan lagi apa, tapi udah di balik layar ketemu sama keluarga ngomongin kerjaan, ABCD, ntar mau ini ntar mau itu. Jadi maksudnya kayak hubungan aku sekarang itu bucinku adalah kerja bareng sebenarnya. Jadi kalau quality time-nya nonton lebih kayak yang emang actually Netflix and chill itu exist kalau di umurku 25. Kan kita juga mirip-mirip umurnya.
Tapi kalau misalnya yang di luar itu, ya itu kerja bareng, kayak tadi dianterin kerja, antar jemput, abis ini masih ada ini itu lagi. Jadi kayak bucin pacaran aku umur segini, have fun-nya banyak, yes, tapi mikirin future-nya, planningnya jauh juga, karena mahal ya hidup itu. Iya benar sekali. Jadi kayak venue mahal guys. Iya, beda lah sama kayak kalau pacaran pas SMA Betul, atau SMP bener. ya yang high school. Kalau kita ngomong kayak tadi kan, bucin is it healthy? Healthy kalau misalnya di umurku sekarang, jujur, karena aku pernah di fase yang dulu kayak pacarannya itu ya kayak nggak mindful, kayak pacarannya ada hubungan nih, tapi bucinnya tuh kayak yang udah dilarang ini itu, padahal mau post foto aja sesimpel mau post konten itu nggak boleh. Kayak ngapain serius post ini ngapain untuk kerjaan ini, padahal kan that's my money gitu. Iya, tapi kecuali dia mau bayarin. Betul. Kalau sekarang udah beda dong. Iya. Kayak sekarang udah punya duit sendiri, udah tahu responsibilitiesnya apa, tahu prioritasnya apa. Jadi menurut aku bucin selama ada boundariesnya, ada batasnya, kayak not a slave ya, bukan budak cinta lu jadi budak, tapi kalau bucinnya ya kayak emang lu passionate sama pasangan lu, emang lu punya future bareng, emang saling sayangnya, emang kuat bondnya, ya nggak apa-apa, you do you. Tapi itu yang kayak emang seharusnya relationship kayak gitu gak sih? Betul. Sebenarnya cuman orang-orang sekarang tuh, iya, orang tuh udah menormalisasikan kalau misalnya ih apaan sih lu bucin banget. Iya, kayak ya yang bucin-bucin gini nih biasa begini. Iya, udah itu stigmatisnya. Iya, udah stereotipnya tuh udah kayak betul jelek ya, gitu. Kalau di TikTok simpelnya ya, kita sering banget lihat sekarang bare minimum, harusnya kayak you should have give me flowers atau nggak kayak apa hal gitu. Kayak di Indonesia baru ada tuh kata-kata bare minimum. baru ngetren gitu. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya kayak kita ngomongin speaking internationally, kita ngomongin kayak dunia ini luas ya, kayak lah hubungan memang seharusnya begitu. Betul, setuju banget. Kayak setuju banget. lu dibentak sama pasangan lu, terus tiba-tiba dia nggak ngebentak lu, itu bukan ya ampun dia udah berubah. No. Enggak. Emang dalam relationship ya, you have to treat your partner equally with respect. Orang-orang masing-masing ya punya batasan sendiri, punya value sendiri. Kalau lo nggak respect ya itu namanya bucinnya nggak sehat. Betul, setuju sih. Terus kayak apa ya? Kayak orang-orang tuh kayak suka kayak misalnya kita tadi kan ngomongin bare minimum ya. Kan kayak kalau misalnya orang tanya tipe cowok lu apa? Kayak misalnya kita jawab nih, tipe cowok gua yang bla bla bla. Terus tanya, "Oh, lu enggak suka cowok yang setia, lu enggak suka cowok yang baik, lu enggak suka cowok yang penyayang." Karena kita enggak jelasin di tipe itu. That's not a type. Itu bukan type, itu tuh bare minimum. Iya benar, itu bare minimum tuh seperti itu kayak misalnya bare minimum kayak misalnya yang semua orang pasti harus punya dong kalau in relationship. Makanya konten-konten TikTok yang kayak gitu, ini makanya pas aku dapet topiknya, pas awalnya jujur-jujuran aku kayak, wah, this is interesting. Karena kalau misalnya ngomongin relationship, makanya orang taunya lebih ke sekarang aku tuh barulah di relationship karena kayak I came from a past dimana yang aku tuh emang workaholic aja, kayak kerja, kayak I don't trust in love. I don't trust in relationship. Makanya saat kayak sekarang aku relationship tuh orang kaget, hah Kak Alex kok bisa Cici, gitu ya? Kakak dari sampai Cici jadi semuanya kaget ya? Iya semua tuh nanya, karena ya balik lagi ya, aku Chinese, di keluarga Chinese kan biasanya kental banget tuh kayak cowok harus gini, cowok harus gini, tipe kamu harus gini, tipe kamu harus kaya, misal tipe kamu harus gini, kamu nggak boleh ini nggak boleh itu. Jadi kayak banyak stigma yang menurut aku di Dextalk kali ini bisa dipatahkan. Benar. Apalagi kayak tadi ngobrol sama Anas pun juga kamu open minded banget kayak tentang relationship, especially di Indonesia. Kayak orang-orang yang ya pemikirannya di situ aja gitu, nutup doang di situ, nggak mau yang terbuka. Kayak girls, kayak banyak banget laki-laki yang bisa treat you so much better kalau kalian ketemu partner yang tepat. Iya. Bucin healthy sama partner yang tepat, sama-sama bucin equally. Iya. Dan apa juga yang dibucinin. Iya. Kalau mau kondo dibucinin. Udah dulu. Terus kayak kalau misalnya kita udah dapet pasangan yang tepat, terus kayak relationship kita healthy aja, kita senang-senang aja. Jangan pernah ngebandingin sama relationship orang lain gak sih? Karena pasti setiap relationship tuh beda. Iya. Misalnya ada rules pun pasti beda, boundariesnya beda. Jadi kayak nggak bisa dibanding-banding kayak, ih kok cowoknya si ini tiap bisa hari begini, kasih bunga kamu ya. Kamu kayak gini. Iya nggak bisa beda karena gitu lah, iya karena kan kalau orang nggak ekspres rasa sayang dia kan beda-beda juga. Betul. Ya pasti. Balik lagi ngomongin relationship, kita ngomongin love language. Love language orang kayak
oh partner gue itu lebih disayang saat dia dikasih act of service, misalnya kayak I cook him something, misalnya I made him something, bantuin dia kerjaan dia kayak simple, dia ada project apa aku bantuin styling tapi without fee of course kan, kayak bantuin gitu dia berasa appreciated banget tuh. Daripada ada juga tapi cowok yang lebih, kamu gak kasih aku baju yang pakai lipstick itu sih, yang kayak begitu loh, maksudnya give, lebih ke give. Tapi kalau misalnya kayak partnerku, karena dia lebih berasa disayangnya begitu, aku show affectionnya juga begitu. Jadi kayak beda-beda orang, kayak kamu bilang comparison it's gonna is a thief of joy. Benar-benar gonna kill everyone, karena itu benar-benar nggak sehat. Itu bucin yang compare, wah udah nggak mungkin itu. Malah kayak kalian you're kayak nggak happy. Nggak happy karena jadi ada unrealistic standard tapi based on other people. Kenapa mau gitu? Mendingan kayak, oh gue maunya kayak gini-gini. Komunikasi, kayak communicate with your partner. Kayak kalian mau nih sebenarnya build hubungan yang kayak lovey-dovey gitu, bucin. Tapi jangan cuman di outernya doang ya. Tapi innernya ya udah ngomongin kayak, weh aku tuh suka yang kayak gini. Kamu tuh lebih berasa disayang kalau di gimana sih di treatnya sama aku kayak gitu. Kayak aku di hubungan aku yang sekarang ini, kenapa saat aku ditanyain topik ini mau apa enggak, aku nggak ubah sedikit pun pertanyaannya, karena aku yakin kayak emang hubungannya foundationnya oke, solid, ya aku bagiin apa yang aku punya. Bucinnya healthy tuh begini, and it's not fucked up. Kalau misalnya kalian pertahanin hubungannya fucked up, udah tahu cowoknya moyung ya kita ngomongnya nih, kalau misalnya atau tukang selingkuh gitu ya, selingkuh, integritasnya nggak ada. Karena kalau misalnya kita pilih partner nih ya, kita ngomonginnya kayak bucin cewek cowok, ini kita nggak ngomongin kayak cowok ini cowok itu enggak deh, cewek sama cowok itu sama standarnya. Karena cewek itu juga banyak yang selingkuh, cewek nggak benar tuh banyak banget teman-teman. Maksudnya ya pribadiku sendiri udah umur segini ya pasti kita punya temen lah ya yang ada di lingkungan luar. Jadi kalau misalnya kita ngomongin relationship, kita nggak usah ngomongin bucinnya ya, pasangan, kita tuh cari pasangan yang bisa dibawa ke pelaminan. Kalau cowok bilangnya katanya cari cewek yang bisa jadi ibunya dari anak-anakku gitu. Tapi the same as woman, kita juga cari laki-laki yang berintegritas, punya prinsip, punya value, tahu ke depannya mereka mau ABCD, savingsnya berapa. Kalau nggak ada savings mau cari duit dari mana, kalau gitu loh. Dan yang aku belajar dari sekitarku adalah when you're blindly in love, bucin, ya udahlah kita susah bareng, nggak apa-apa lah selama ada kamu, aku bisa survive di hidup ini. No, kayak kalau misalnya kayak gitu menurut aku yang nggak healthy. Tapi kalau misalnya mau realistis, ya kalau misalnya mau bangun relationship sama seseorang, bangun bareng-bareng, emang yang ada value-nya, bukan yang satunya lazy atau nggak satunya tukang bohong atau satunya kayak tukang selingkuh atau apa. Emang cari orang yang sama kayak kamu, you attract what you are. Oh my god, aku juga setuju banget ini kayak aku kan sering dengar podcast orang juga kan, kayak podcast luar juga. Kayak ada yang bilang gini kayak, ini aku ngomong simpelnya aja ya. If you're not a 10, don't ask for a 10. Be a 10 gitu. Betul. Kayak misalnya if you're a 6 and you're asking for a 10, you're not gonna get it gitu loh. Iya, kayak you attract what you are. Kalau misalnya kalian mau cari pasangan yang bervalue, kita nggak usah ngomongin pasangan deh. Misalnya bisnis, partner bisnis yang bervalue ABCD, you have to be one first. Kayak lu harus naikin value lu dulu, lu harus pelan-pelan. Naikin misalnya kayak bisnis lu kayak gimana, diri lu kayak gimana, prinsip lu kayak gimana, look lu kayak gimana. Lu harus upgrade diri lu dulu, baru lu bisa kayak oh gue mau cari partner yang kayak gini, baru pantas ngomong kayak gitu. Benar. Kayak lu asking for something misalnya from God, tapi kayak lu nya sendiri kayak males-malesan, lacking of something, nggak mau kerja, nggak mau apa, ngapain dapat hal yang kayak nggak sesuai gitu loh. Jadinya nggak akan dikasih juga. Karena kayak mau cewek ataupun cowok itu tuh kadang kalau misalnya ditanya lu pengen punya pasangan yang kayak gimana sih, emang mereka tuh kayak banyak minta tapi mereka tuh nggak mencerminkan ke diri mereka sendiri mereka tuh kayak gimana. Karena kalau misalnya lu udah berani nuntut kayak gue mau cowok yang begini, gue mau cewek yang begini, coba ngaca dulu kira-kira apa yang offer di table. What you bring to the table gitu loh. Betul. Jadi kayak kalau misalnya lu nggak punya apa-apa nih, lu mau kayak ya elah gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gitu. Itu nggak realistis. Lu siapa? Lu siapa ya, benar. Lu udah jadi orang belum? Kita ngomongin gitu kan. Biasa kalau setuju banget nih kayak lu udah jadi orang belum? Serius nih sama ini. Lah kamu udah jadi apa gitu? Iya benar. Udah jadi orang belum? Emang ini bukan orang. Kayak
maksudnya kayak misalnya let's say misalnya kayak Cici kan kayak pekerja keras, terus kayak wawasannya luas juga, pasti kan pengen dapet pasangan yang seenggaknya selevel gitu. Betul. Ya. Walaupun nanti misalnya di atas level Cici juga pasti bakal nyesuaiin ke dia dong. Betul, karena kan ya jadinya terpacu untuk jadi lebih baik kan. Kita bukan ngomong yang perbedaan kayak gini, tapi yang perbedaannya begini, diajak kayak ayo. Kalau misalnya lagi aku yang naik level up, dia juga yang naik. Iya, dia lagi yang level up, ayo kita bareng. Itu baru maksud aku yang kayak healthy. Karena kalau misalnya kita ngomongin cuek ya, let's say cuek. Misalnya sama-sama sukses deh gitu. Sama-sama sukses, emang comes from a rich family. Misalnya let's say kalau mau menikah pun gak usah mikirin aduh gimana dong duit gitu, gak perlu lah gitu. Tapi kita ngomong yang mereka nggak bucin, nggak yang passionately in love, nggak yang benar-benar sayang. Mereka akan yang kayak oh ya udah kamu mau apa nih beli jalan sendiri-sendiri. Tapi saat ditaruh di meja nih ya hubungan, kemarin by the way aku nggak nyaman deh kamu begini. Apa sih orang begini doang? Nggak bakal happy juga. Betul, keluar sikap-sikap yang lain, misalnya manipulatif atau apa. Jadi maksud aku kayak kalau misalnya kita ngomongin bucin, spektrumnya besar kalau mau dikerucutin, intinya adalah saat kalian berdua itu bisa bangun fondasi yang sehat dengan standar kalian masing-masing, boundariesnya juga ada, dan emang arahnya ya ke hal positif. Intinya kayak gitu ya. Be bucin as you want, as much as you want. Karena kalau lu makin bucin tapi lu makin kaya, lu makin sehat, makin bagus cantik, itu, makin happy. Kenapa gitu kan. Tapi kalau misalnya bucin sama orang yang salah, yang kayak lu udah diselingkuhin, udah dibohongin, udah dibego-begoin. Aduh, apalagi kita lagi ngomongin bola misalnya kemarin. Tahu banget pasti ada banget yang kalah karena kemarin misalnya. Itu banyak banget tuh kasus-kasus begitu yang menurut aku itu bucin yang gak healthy. Saat pasangan kalian misalnya kayak lie about gambling. Iya benar. Udah lying about gambling, lying about the nominal. Ketahuannya pas sudah ditagih. Let's say kita ngomong kayak gini karena kan kasusnya lagi marak kemarin ngomongin bola. Nah habis itu karena kan ada di TikTok rame kan, Indonesia bakal menang gitu kan. Jadi pasti aku yakin itu pasti banyak orang yang betting gede, a lot of money. Nah terus pasti kan kalau kita jadi cewek kan, ya janganlah. Itu ada kasusnya karena nyata maksudnya terjadi baru banget kemarin ini. Dan menurut aku itu yang aku kayak, lu yakin? Maksudnya masih mau di ongoing karena udah ketahuan. Terus dia alasannya cuman kayak gini. Tapi abisnya dia udah kehilangan begini, masa gue juga putusin. That's not healthy. Ya itu maksud every action has consequences. Betul. Gitu. Jadi ini contoh nyata lah. Kalau misalnya kalian mau ada example bucin tuh kalau nggak sehat tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya emang komunikasi penting juga sih. Kayak misalnya kita harus set boundaries, dan kayak misalnya kalau misalnya pasangan kita nggak bisa respect boundaries kita ya nggak bisa dicari juga. Apa di hubungannya kalau kayak gitu. Bener. Kayak contohnya yang kayak lying about gambling gitu kan. Kayak misalnya di depan pasangan kalian bohong bilangnya enggak aku nggak gambling bla-bla. Sama halnya kayak misalnya merokok gitu ya kan. Banyak banget gak sih cowok yang kayak bohong, enggak nih aku pakai parfum dulu biar nggak bau. Kayak banyak banget kan pasti yang gue mau fit lo jangan jangan ada rokok lu gitu ntar cewek gue marah lah. Ya udah jangan ngerokok. Comes to an understanding. Kalau cewek lu nggak suka, partner lu nggak suka, ya you don't do it. Tapi kalau misalnya emang mau lakuin, misalnya nih, ya aku nggak kuat nih kalau nggak ngerokok. Ya ngomong, komunikasi. Oh ya udah kalau kamu emang mau transisi dari ngerokok ke nggak ngerokok, ya udah deh 3 bulan boleh nggak kamu belajar untuk nggak ngerokok. Aku nggak nyaman kamu ngerokok. Misal itu healthy communication. Maksudnya unhealthy ya takut. Emang mungkin kalau misalnya dari kita ambil contoh kayak ngerokok ya, mungkin kayak kalau misalnya orang yang udah kecanduan rokok terus kayak mau berhenti kan juga nggak secepat itu mungkin. Jadi kayak kita sebagai pasangan juga mungkin harus ngerti kayak oh ya udah, tapi yang penting dia ada niat dan dia ngelakuin dan itu loh. Dan jujur, ada fasenya. Gitu. Karena ya kalau misalnya ngomongin hubungan, ya you grow together. Kayak selama ini misalnya, kalau misalnya nggak punya pasangan ya lu hidupnya sendiri lah gitu. ABCD lo keputusan apapun terserah. Tapi kalau misalnya lo punya partner ya di umur misalnya nih let's say aku umur 25, terus aku mau married umur 28, puji Tuhan, amin. Doain ya. Misalnya 2 tahun lagi. Tapi selama dari sini ke situ kan aku juga belajar how to be a good mother. Karena nggak mungkin aku dinikahin terus ya udah kayak lentang-lantung dong, nggak mungkin. Dan itu juga sebaliknya goes both ways ke laki-laki. Gimana jadi kepala rumah tangga dan lain-lain. Itu menurut aku yang relationship kalau mau besar pikirinnya ya begitu. Banyak banget pertimbangannya, bukan cuman yes I do, tapi it's more than that. Your life depends on your partner, depends on your relationship. Karena
lu bakal ngandung anak dari laki-laki ini gitu menurutku. Jadi kalau misalnya kalau mau nanya bucin sehat atau enggak, misalnya nih ntar kalau misalnya lu tahu suami cowok lu itu worth it atau enggak kayak hubungan lu sehat apa enggak, lu mau enggak anak lu lahir kayak suami lu? Iya. Atau enggak kayak kalau cowok-cowok bilangnya, lu mau enggak kalau punya anak cewek kayak istri lu? Iya. Kayak sekarang nih karakter dia begitu, suka apa enggak, terima atau enggak. Kalau enggak ada yang diperbaiki, bisa nggak diperbaikin. Kalau nggak ada yang bisa diperbaikin, let's say gambling itu kan continuously, misalnya cheating atau apa, anak lu kayak gitu nanti mau enggak gitu. Iya, setuju sih. Itu kayak perumpamaan yang paling simpel dan yang paling tapi ngena, tepat. Tapi ngena, kayak coba pikir gitu ya. Gue ngandung anak dari lelaki penjudi misalnya. Iya, yang kayak penjudi pinjol gitu kan. Waduh. Karena duit seberapapun kalau udah kayak gitu kan susah. Kalau udah kecanduan lah, kalau everything that the amount is unhealthy amount gitu betul. Ya, itu udah kayak obsession tuh udah parah sih, kayak alkoholik, gambling, main cewek apalagi ya itu maksudnya penyakit umum yang menurutku orang normalisasi begini. Bener banget dinormalisasikan. Ya namanya juga cowok. Aduh kesel banget kalau dengar kayak gitu, karena kayak kalau mindset kalau mindsetmu kayak misalnya nih kasarnya levelmu ya cowok emang gitu, ya udah lu bakal attract something like that, something creature yang kayak scary creature like that yang kayak nggak bisa jujur, nggak bisa ini, nggak bisa setia. Tapi kalau misalnya punya standar kayak tadi Anas bilang, pasti pernah dong ngalamin hal gitu, posisi begitu. Kayak teman aku tuh kan pernah kan, dia kayak cowoknya ini tuh emang aneh ya. Emang aneh, terus kayak temen aku nyeletuk kayak gini, ya namanya juga cowok ya itu udah. Terus kayak pas dia nyeletuk kayak gitu tuh aku langsung kayak bukan no gitu, komen gitu, kayak capek gitu ngomongnya, kayak aduh ya udahlah, kalau misalnya menurut lu udah salah, udah susah sih. Kalau misalnya menurut tuh cowok kayak gitu ya udah silakan sama cowok yang kayak gitu. Kalau lu kalau bagi lu ya ini emang cinta mati gue kayak gini, ya udah silakan, terima dia apa adanya, ya udah terima apa adanya dia kayak gitu. Tahan sampai berapa lama lu? Betul. Kalau misalnya di suatu saat itu jadi ada konsekuensinya, ya every action ada konsekuensi kan. Kalau konsekuensinya lu bisa tahan, ya udah deh nggak apa-apa, dia di penjara karena ketahuan gambling, ya udah. You do you. Iya. Hal begitu. Jadi kayak harus dipikir mateng-mateng deh. Oke. Tapi kayak Cici ada tipe cowok gak? Maksudnya kita ngomongin tipe cowok physically, terus kayak sikapnya juga gitu. Ada gak? Ada pasti. Ada. Pacaran sekarang sesuai tipe gak? I have manifesting this relationship. Okay. You believe in manifesting? Percaya banget sih. Iya, maksudnya kayak aku percaya energi, aku emang belajar. Iya, aku juga meditation gitu. Cuman aku nggak bisa meditasi kayak orang India. Aku meditasi juga nggak bisa sih. Tapi aku manifesting, emang aku soal manifesting dan scripture, surprisingly itu kayak terjadi sesuai, gitu. Iya. Jadi percaya nggak percaya, apa yang aku punya sekarang ini, ya kasarnya 15 tahun yang lalu aku masih kecil. 15 tahun aku udah gede ya? Enggak, masih kecil. Masih 10 tahun lalu aku lihat baju, let's say aku manifest pekerjaanku deh gitu. Ya ampun, Barbie lucu banget ya gitu. Bisa nggak ya aku buat giniin? Pas gede aku jadi fashion stylist. Aku bisa masuk kayak nentuin desain ABCD. Nah kalau di hubungan, yes, I've been manifesting this relationship, cowoknya juga sesuai sama tipe aku, karena aku tahu apa yang aku mau. Jadi menurut aku cinta apa adanya itu bullshit. Setuju. Jadi ini bedanya bucin sehat apa enggak ya? Kalau bucin nggak sehat, aku mah cinta kamu apa adanya, yang penting kita bareng. No, kayak aku tuh bisa sayang banget sama pacar aku yang sekarang, pasangan aku yang sekarang, dan amen kalau misalnya my future fiance husband gitu, ini orang yang sama, karena aku tahu aku standarnya tuh apa. Iya, benar-benar. Kalau bisa jadi bucin nggak healthy, karena lu nggak tahu standarnya apa. Karena jadi kayak, you don't even know yourself gitu. Betul. Jadi kayak saat orang nanya, emang lu kalau misal ditanya, lu nggak sayang sama pacar lu apa adanya? Ya enggak lah. Bro, I need misalnya kayak I need money to live. Let's say lagi itu realistic. Tapi orang yang kalau yang nggak mau provide perempuan bilangnya matre. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin tipe, nggak ngomongin duit misalnya ya, kita ngomongin tipe. Aku suka cowok aku tuh tinggi. He is 185. Aku 158, dia 185. Oh, jadi kayak jauh banget high tuh. Difference-nya lumayan. Betul. Ya. Nah, tapi memang aku into someone yang masculine, karena aku kan jadi I've been struggling with my alpha self. Jadi kayak bertahun-tahun tuh aku selalu kayak yang elah bucin gitu, males banget. Tahu-tahu dapet yang betul, tapi kayak bener saat ada quotes yang ngomong
independent woman itu sebenarnya nggak mau stay di alpha state mereka yang kayak defensif banget gitu, have to work 9 to 5 tiap hari gitu. Dulu tuh aku bener-bener yang kayak, aku dulu office, tapi office-nya memang fashion ya. Jadi misalnya let's say aku office, besokannya aku masih ada apa lagi, tapi aku bener-bener gak tidur. Itu bener-bener ada di fase yang 1 bulan aku sampai tipes. Gila masuk sih. keluar rumah sakit cuman buat shoot. Ngurusin stylingan. Nah waktu itu akhirnya itu bener-bener setahun yang sebelum aku di hubungan sekarang. Kayak kalau misalnya perempuan ketemu sama laki-laki yang bisa yang tepat, provide, laki-laki yang bisa mengayomi, masculine energy. Betul, masculine energinya pas, kita bisa tap into our feminine. Iya, setuju. Jadi tipe terbesar aku tuh sebenarnya maskulin. Aku juga. Maskulinitas tuh kayak you're so sexy when you're just so look man. like a man, act like a man. Kan sama sound itu relate sama yang sekarang lah viral yang begituan. Pokoknya girl boss needs a forehead kiss tuh. Betul. bener. Tapi bukan berarti kita jadi manja kan. Iya, tapi benar-benar kita ya tapi bisnis. We're tapping into our feminine energy aja sih. Jadi tipe kok maskulin, emang yang agak-agak sawo mateng, because I'm too white. Ntar anak aku putih banget. Tapi ini nggak tahu sih unpopular opinion atau enggak, tapi emang menurut aku kalau cowok yang kulitnya lebih gelap atau lebih sawo mateng tuh lebih ganteng. Iya, karena lebih manly. Iya, aku juga. Dan aku tato kan, of course. Aku juga ada tato. I'm searching for a man yang emang tato, dan dia emang tatoan. Tatoan semua, jadi cowokku juga tatoan lagi. Tipenya sama. Jangan beda-beda cowok ya. Beda cowok. Ini bucinnya sehat kok, nggak sama cowoknya. Iya. Ini kebetulan aja sama ya. Iya, jadi kalau menurut aku ya itu kayak tipeku tinggi, maskulin, with tattoo. Nah, standarku cowok maskulin adalah bertato, badan gym, kayak all muscle gitu. Yang kayak badannya gede gitu ya. Jadi aku berasa kayak yang dilindungi gitu loh, kayak protected gitu. Iya, protected, betul. Jadi kayak tipe terbesar aku feeling protected and feeling feminine. Men yang punya karakter itu udah. Iya, aku juga. I'm head over heels, sudah pasti kayak oh my god, you act like a man and you look like a man. Iya. Gimana nggak bucin gitu loh, kalau kayak gitu ya bucin aja, selama yang sehat-sehat aja nggak masalah. Setuju sih. Tapi untungnya juga cowok kan juga kayak gitu sih. Jadi aku kayak sebenarnya ini kayak aku paham kan jadi maksudnya. Iya, aku paham banget kayak aku juga dibilang cari-cari cowok yang begitu banget enggak juga kan. Pasti kayak Cici nih sibuk kerja, emang kepikiran gak sih nyari cowok? Enggak kan pasti. Aku tuh jujur juga ya, aku bukan yang kayak dating app mau punya pacar, enggak. Tapi aku tuh bener-bener dari notabene-nya tuh yang sebel banget. Jadi aku tuh pernah jadi feminis, cuma feminisnya nggak sehat. Jadi kayak lah elah cowok aku tuh pernah di situ. Kayak main makanya jadi saat aku masuk ke sini aku jadi kayak gue mau balikin awareness yang benar kayak gimana gitu. Karena aku pengalamin itu gitu. Tapi iya sih kayak kayak kita kan nyari cowok juga nggak nyari banget. Terus kayak ketemu yang kayak gitu cowok yang sesuai tipe kita, ya itu manifesting juga pasti. Iya, itu manifesting. Aku percaya sama apa yang kita ucapkan. Bener. Itu akan terjadi. Betul. Kayak misalnya kayak we are healthy, kita bisa besok tercukupi makanannya. Itu hal simpel ya. Cuma menurut aku itu hal yang memang nyata gitu. Kayak gue worth it dapetin pasangan yang begini. Lah standar gue begini. Kalau lu begini ya you're not mine. Berarti lu bukan dikasih Tuhan untuk gue gitu. Berarti next. Jadi lihat kayak gimana. Jadi intinya kalau misalnya hubungan kalian percaya tidak percaya, ya manifest itu. Lu kayak gimana, lu punya standar apa, decide gue mau cowok A B C D. Kalau lu nggak bisa fulfill itu ya udah goodbye. Dan laki-laki juga harus gitu. Iya, setuju. Kayak you are what you attract, dan kayak kita juga harus ada effort lah, kayak untuk diri kita sendiri ya, tapi bukan effort untuk mencari pasangan kayak aduh gue pengen beli misalnya kayak dating app bayar berapa gitu. Itu effort juga, cuman lebih baik effortnya ke diri sendiri. Ya misalnya kita ngomong kayak mempercantik diri kalau perempuan. Betul. Karena ya realistis, laki-laki yang punya aspek ABCD toh cari perempuan yang punya aspek ABCD. Let's say ya ngomongin kulit ya harus terjaga, muka terjaga, hal gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau dapet cowok yang ganteng, ya kalian juga jaga badan, jaga makan. Jaga badan, jaga makan. Itu realistis realistis. Itu dan itu equal loh. Itu bukan yang kayak unfair. It's not unfair, itu equal. By the way, gara-gara ngomongin ini, gara-gara Anas ngomong ini, aku jadi mikir satu statement deh. Apa? Sebenarnya ya bucin yang gak healthy itu saat kalian itu berasa
ya lu kan harus cinta gue apa adanya, jadi nggak sehat hubungannya. Misalnya kayak aku makan apa aja nih, kalau pacarku ya kayak emang kamu nggak sayang aku kalau aku 50 kilo atau enggak kayak 60 kilo gitu-gitu, paham nggak sih, yang nggak healthy. Jadi hubungannya tuh downhill. Iya, downhill. Jadi kayak jatuh terus itu loh. Kayak kebalikan, kayak emang kamu nggak sayang sama aku kalau aku nggak punya duit gitu. Iya, kayak makanya itu bucinnya makin bad words juga. Iya, soalnya kan banyak banget yang TikTok begitu. Kayak apa adanya. Jadi promoting something yang unhealthy, bukan cuma hubungan, tapi kelihatan dirinya, nggak terawat, kulit kayak gimana, badan kayak gimana. Iya, jadi kayak once kalian udah punya pasangan pun, once kalian udah punya pacar pun, kayak misalnya kita udah punya pacar sekarang, tapi kita malah gara-gara udah punya pacar kita mikirnya, oh ya udah kita nggak usah jaga penampilan lagi. Iya, itu salah banget. Itu hal yang tersalah banget. Itu Indonesia paling banyak loh. Iya, karena mikir kayak emang gue mau cari perhatian siapa lagi? Ya bukan masalah itu kan buat diri lu sendiri juga loh. Aku tuh sampai bingung tren yang kayak ceweknya naik berapa puluh kilo itu gara-gara dia habis pacaran, terus cowoknya juga gendut banget. Enggak, maksudnya kita bukan ngomong fat shaming ya. Cuman kalau ini makanya aku bilang bakal pro kontra, karena buat come to a logic, partner lu bikin lu malah downhill, yang tadi kamu bilang itu nggak healthy sama sekali. Jatuhnya kayak badan lu jadi hancur, makan jadi nggak bener. Unhealthy juga. Iya, it's not healthy. Iya, love itu yang kayak lu bisa makan bener, lu bisa sehat bareng, lu bisa bangun karir bareng semuanya dalam emang waktunya, kapasitasnya tuh bener sesuai, naik terus aja gitu. Kualitas hidupnya nambah lah dengan ada partner lu. Dan kayak kalau misalnya kita ngomongin kayak physically, kayak misalnya kita nambah berat badan segala macam, itu it's not about looks juga, it's about looks and it's about your health gitu. Karena kayak kalau misalnya kalian makannya sembarangan, kayak kalian bisa dapet kolesterol, diabetes. Yang susah siapa? Partner partner kalian dan kalian juga, diri kalian sendiri juga terus disusahkan. Diri sendiri lebih parah lagi. Jadi olahraga nggak enak, nggak confident. Nggak confident. Karena nggak confident, insecure nuntut lebih dari pasangan. Pasangannya merasa dituntut terus, padahal pasangannya juga nggak bisa over something. Dua-duanya demanding. Iya, makanya jadi kayak udahlah, kayak kalau misalnya kalian udah punya pacar pun harus tetap memperhatikan kesehatan kalian, looks kalian, karena itu mau sampai kapanpun harus diperhatikan sih. Iya, poin penting kalau hubungannya sehat adalah ya realistis. Itu ya, simpel sih menurut aku. Kayak ya kamu harus jaga penampilan karena biar cowok kamu juga ya seneng lihat kamu. Iya. Ya kebalikannya, cowok kamu kerja keras biar ya kamu seneng lihat dia bisa beliin kamu rumah. Betul, setuju. Gitu loh. Ada role-nya yang terpenuhi. Equal. Jadi kayak take and give, itu give and take. Betul, gitu. Ya. Gak cuma give and give, take and take itu menurut aku agak itu egois. Iya, egois. Bener, egois banget. Itu selfish banget. Kalau misalnya tanda nggak sehat itu egois itu. Iya, setuju. Egois, obsesif, tapi ya udah nggak ada apa-apa. Makanya yang tadi aku bilang kayak if you're not a 10, don't ask for someone that a 10 gitu. Kayak ya be a 10 gitu. Kan kalau misalnya kalian a 10 juga itu untung juga buat diri kalian sendiri. Ngerti kan? Attract-nya juga sama. You are what you attract. Dan emang lu gak seneng kalau misalnya lu cakep, terus kayak pasangan lu juga ganteng. Terus kayak itu hal yang baik sih. Iya, atau misalnya lu emang gak seneng kalau misalnya lu pinter, pinter cari duit, pinter bla 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 bla. Tapi punya pasangan yang juga ada duit, sukses bareng. Iya, that's a powerful move gitu loh. Itu yang menurut aku di luar negeri, ya kita ngomongin overseas itu udah normal karena dua pasangan yang bisa sama-sama sukses, sama-sama ganteng, sama-sama cantik, merawat diri, itu menurut aku yang bisa jalan ke depan. Tapi kalau pasangan yang cuman ngestak di kayak kamu kok kayak gini, kamu kok nggak sayang aku kalau aku gini, bukan gitu. Apalagi kamu tau gak sih kalau misalnya salah satu dari pasangan insecure, misalnya cewek atau cowoknya insecure. Let's say misalnya ceweknya insecure, terus kayak pacarnya tiba-tiba nge-gym, terus dia kayak, ih kamu tiba-tiba nge-gym sih, kamu mau dilihat siapa sih? Iya, kamu badannya bagus, kamu mau dipamer-pamerin buat story. Iya, kayak girl, stop it. Karena kalau misalnya dikebalikin, cowok yang begituin cewek, ya ini yang gak healthy-nya ya. Kadang kalau dari women, kita perempuan juga demanding lebih. Misal kita ngomongin naturnya, cewek kan lebih gampang jealous, misal kita ngomong gitu. Misalnya cewek yang mau nge-gym, kadang ada cowok yang emang let her be gitu, kayak nggak apa-apa, foto gitu nggak apa-apa, yoga nggak apa-apa, tapi ada batasannya. Nah, tapi kadang kalau cowoknya yang begitu, ceweknya yang cemburu parah, kamu ketemu siapa sih cewek-cewek kalau di gym pakai sport bra kamu gitu. Ya kayak ya udahlah, kalau misalnya tiba-tiba cowok kalian ke gym terus selingkuh, ya it's good for you tuh, kayak betul. Lu jadi tahu selesai lebih cepat, lebih baik. Jadi kayak nggak usah takut kayak
nggak usah takut kayak nanti dia kalau nge-gym ketemu cewek-cewek badannya bagus-bagus gini. Nggak sih, nggak nge-gym pun dimanapun juga bisa selesai. Pasti ketemu dimanapun. Di toilet lagi pup dia pakai dating apps nge-swipe bisa aja. Iya, jadi kayak ya udah malah bagus dong. Malah kayak betul. It's a good thing karena kita jadi tahu sebelum kita makin serius sama dia, ternyata orangnya begini ya gitu. Sebenarnya kunciku healthy relationship itu lu tuh nggak perlu takut dia bakal selingkuh abis lu bakal takut dia gini-gini. Kalau memang dia melakukan hal itu, dia membuktikan nilai dirinya, dia membuktikan value dirinya. Jadi daripada pusingin, lu taruh ketakutan lu kayak, gue takut dia begini, gue takut gitu. Enggak, lu fokus aja lu mau ngapain, lu jalanin bisnis lu, lu pergi. Ya, misalnya kayak lu mau acting, mau apa, mau pergi apa, ngelakuin apa yang lu mau, jalanin itu karir lu. Jadi nggak fokus ke yang hubungannya doang. Jadi nggak yang jadi downhill kan tadi ngomongin itu. Karena kalau misalnya once kita fokus ke hubungannya doang terus kita menelantarkan diri kita sendiri gitu ya. Pasti. Itu jadi kayak itu pasti went downhill. Iya, itu udah solid banget. Kayak mendingan ya dua-duanya karir tapi punya komitmen, tahu integritinya, tahu boundariesnya kayak gimana. Betul. Itu 100% emang kalau udah di kasarnya jodoh nggak kemana gitu loh. Mau takut gimana sih? Pokoknya kalau udah relationshipnya turns into unhealthy attachment yang kayak itu attachment issues nggak bisa lepas itu loh. Itu juga unhealthy. Itu bucin, budak, you're a slave. Kayak basically kalau misalnya lu nggak bareng nih orang udah meriang kayak sedih sendiri. Aduh dia gini gak ya? Lu tau gak dia lagi di mana? Jadi kayak desperate gitu loh. Iya, desperate banget. Itu udah juga bucin yang gak healthy. Intinya kalau misalnya bucinnya Indo budak ya, lu jadi budak ya gak sehat. Tapi kalau lu gak jadi budak tapi lebih kayak emang equally partner. It should be equal. Iya, gak apa-apa. Tapi kayak pernah gak kayak mungkin kayak Cici punya teman terus kayak bisa dibilang dia bucin sama pasangannya. Tapi pernah gak kesel karena mungkin bucinnya yang gak sehat. Atau tapi mungkin menurut Cici nggak sehat tapi menurut dia kayak enggak kok, nggak apa-apa gue sayang sama pasangan gue, yang kayak denial gitu. Kesel sih aku di fase yang kalau misalnya lihat hal begitu karena mungkin aku udah melewati fase itu, bukan kesel tapi lebih kayak yang sedih. Aku sedih ya karena maksudnya teman kan kita teman cewek kita gitu loh. Kayak aku sedih tuh kayak yang kalau bisa sih cover up lu yang bikin alasan biar nggak putus, padahal sebenarnya basically dia nunjukin kalau misalnya dia udah nggak mau lagi, nggak ada quality ya udah nggak mau bareng lagi atau apa, tapi ceweknya yang begging atau nggak kebalikannya giliran cowoknya yang begging padahal sebenarnya emang ketahuan nih, misalnya kita ngomongin case cheating, misalnya lagi mabok abis itu alasannya ini nyata ya, aku ngomong tuh based on reality dari tadi karena maksudnya sekitarku isinya tuh kebanyakan kayak gitu. Nah dia tuh jawabnya adalah iya soalnya dia bilang dia tuh nggak sadar pas dia mabuk. Kalau pokoknya kalau orang bilang selingkuh karena mabuk itu bohong. Iya, maksudnya kayak semabuk apapun, lu pasti ingat. Karena aku pernah di titik itu. Dulu aku pernah ngurus klub. Jadi maksudnya kasarannya aku dulu pernah di jalan-jalannya moyong. Tapi ya lempeng single gitu loh. Kayak aku tuh nggak into yang hook up culture. Ya hook up culture tuh aku nggak. Jadi aku berasa aku lahir di waktu yang salah karena I'm not into hookup culture, tapi sekitarku emang clubbing gitu-gitu. Dan memang pada saat itu aku PR di klub. Jadi emang mau bikin project, let's say kayak klub yang isinya tuh kayak speak easy, fashionable orang gitu. Jadi makanya aku bikin waktu itu temanya gitu bareng-bareng model, dia rekrut model buat datang setiap hari apa, jadi hostingan gitu-gitu. Jadi aku kerja di klub. Tapi ya karena itu aku jadi belajar, gila ya, ternyata aku kira common sense di umurku begini, tapi ternyata enggak loh. Banyak loh yang umurnya kayak gini tapi begini tapi begitu. Mereka let themselves treated badly menurut aku gitu. Kenapa aku sedih ya, jadi bukan kesel tapi kayak sedihnya kayak lah lu kenapa bolehin diri lu diinjek-injek begini. Karena dibohongin tuh menurut aku tuh biggest humiliation. Dibohongin, lu diselingkuhin, kayak anjir bukan salah kalo di gua. Betul, bukan salah di gua kalau lu selingkuh, bukan kayak gua yang kurang. Kan orang ada bilang kayaknya gua kurang cantik dia makanya dia selingkuh sama yang lebih baik. Itu kayak salah, fucked up banget. Misconception sih. Iya, misconception. Jadi kayak kalau misalnya temen aku ada yang in unhealthy relationship, aku lebih ke ya mengingatkan ya nggak udahlah putus aja nggak gitu, tapi kayak lu yakin kayak jatuhnya hubungannya gini loh, pro kontranya begini loh, udah dipertimbangin belum, lu mau nih jadi istri dari ya
kita ngomong laki-laki yang integritasnya nggak punya, kejujuran aja nggak punya, apa yang mau dipertahanin? Hidup tuh udah susah. Jangan dibikin tambah susah. Jangan cari partner yang jadi gak bener. Kalau misalnya happiness lu misalnya pas lu single happiness lu segini nih. Kalau nanti lu punya partner itu harus double. Iya, harusnya double. Jangan berkurang. Malah kalau bisa double triple. Iya, double triple. Jangan berkurang. Misalnya segini jadi segini jadi nggak ada. Terus gitu. ntar pakai alasan, ya namanya juga apa adanya, cinta mati. Udah deh. Itu cinta lu doang. Itu bucin. Kalau apa adanya itu nggak grow ya maksudnya. Iya, itu bucin yang nggak sehat menurutku. Tapi ya kasian juga sih kalau misalnya orang yang kayak lagi di stage itu, kadang tuh orang kayak kita udah ingetin sebagai teman as a friend, kita ingetin, kadang dia tuh tetap ngelakuin karena dia belum denial. Iya, karena dia tuh belum kayak apa ya, belum reality check kali ya. Betul, gak reality check. Sama menurut aku itu common sense. Kayak orang itu karena dia nggak tahu apa yang dia mau, ya kadang dianya tuh juga yang gini loh, aku bukan ngomong housewife is a bad thing, no. Tapi kadang adalah perempuan yang bener-bener mau jadi housewife tapi tanpa bekerja. Nah, kalau aku pribadi punya pandangan, aku mau jadi housewife tapi yang juga kerja, tapi yang juga punya income sendiri. Jadi saat aku diperlakukan tidak baik bagiku, aku langsung angkat kaki. Tapi ada orang yang memang kayak ya dia juga yang biayain gua. Ini kita ngomong harsh reality ya. Kadang tuh kalau misalnya housewife yang begitu, dia juga yang biayain gua mau gimana, ya udahlah dia selingkuh nggak apa-apa selama dia pulang ke rumah, terus dia juga tetap kasih gua money. It's giving desperate. Iya, betul. Iya. Jadi kayak makanya kayak sebelum kita into relationship sebaiknya kita emang harus love ourselves first sih. Iya, benar. Karena kayak kalau misalnya kita udah take control of ourselves, terus kita udah mencintai diri sendiri, udah tahu kita maunya apa, kita udah tahu diri kita kayak gimana, itu tuh jadi pas kita in relationship kita udah ready untuk hal-hal yang seperti itu. Iya, benar. Kadang orang yang bucin gak sehat nih aku ngomong tuh, mereka emang sebenarnya gak ready di relationship, cuman ingin punya kesepian, lonely. Ingin punya temen, punya teman yang kasarnya kayak tiap hari bisa gue ceritain sesuatu, bisa yang kayak ajak makan bareng, ngedate yuk. They love the concept of dating, tapi nggak actually dating their partner. Itu menurut aku yang salah. Iya. Dan normal sekarang itu udah banyak dinormalisasi yang begitu banget. Iya, makanya itu yang salah. Menurut aku kalau misalnya kita ngomongin hal begini, pro kontra nih pasti banyak banget. Alah itu mah terlalu tabu, nggak mungkin ada yang begini, nggak mungkin ada yang gitu. Ini ada pasti kayak miracle ada. Kayak aku tuh hopeless romantic. Jadi bayangin hopeless romantic yang di 20s-nya nggak percaya cinta, tiba-tiba meet something yang bukan cuman hopeless tapi emang real, maksudnya ada nyatanya, emang dijalanin, udah sejauh ini, udah tahu ada fase-fasenya. Ya kayak misal in love, when you're madly in love with someone, you can grow over anything. Jadi power couple tuh exist, maksudnya kayak kalian udah berdua nih ketemu partner yang pas, yang bisa dijadiin temen juga. Treat your partner like your best friend. Jadi kayak emang dijadiin best friend, cerita apapun masuk. Itu kan karena partner hidup juga ya, betul, teman hidup. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang stigma bilang janganlah, masa lu jadiin pasangan lu temen, apa aja diceritain, enggak lah, semua orang harus ada punya rahasia masing-masing. Nah, menurut aku itu enggak sehat. And there's no privacy. Maksudnya kayak kalau misalnya kita nanti apalagi menikah ya, untuk apa ada privacy lagi gitu. Di luar hubungan itu ada privacy. Jadi tapi masih kalau mereka mindsetnya adalah ya ini kan boys talk, cuman cowok doang yang ngomong, itu yang makanya fakta menurut aku. Atau kan kebalikan, girls talk tapi nggak kasih tau laki-laki, itu juga fakta menurut. Jadi kayak kalau misalnya apalagi kalau kalian udah menikah ya emang harus transparan gak sih? Udah nggak ada yang harus ditutup-tutupin lagi. Karena bucin tuh bukan cuma pacaran, bucin juga ada yang nikah juga banyak yang bucin, tapi jadi di treatnya jelek, diinjek-injek. No. Girl, you deserve better. Dan laki-laki kalau misalnya juga yang dapat perempuan yang kurang baik, kurang pas juga you deserve better. Karena genderless kita ngomongnya. Kalau ngomongin cinta ya, ngomongin hal yang paling basic. Cinta itu kompleks. Iya, hal yang paling basic tapi kompleks. Betul sekali. Oh ya, terus kan tadi kan kita ada bahas bare minimum juga ya, yang banyak orang-orang tuh salah paham gitu, bare minimum sama tipe gitu. Kira-kira coba Cici list kayak bare minimum, apa hal-hal yang termasuknya bare minimum dan apa yang contohnya bukan gitu. Satu. Ada kayak miss tadi makanya Cici ya miss. Kalau cowok bare minimum bagiku adalah udah harus bersih. Ya betul. Satu, bersih, emang dia wangi, emang fokus ke ya udah kebersihan dia take care dia, gitu ya, take care of himself, emang neat, rapi, wangi. Itu menurut aku yang nomor satu harus dipunyain laki-laki. Iya.
Kedua, punya duit kan. Punya duit, semua orang harus punya duit dong. Kalau nggak bisa makan nggak bisa apa? Betul. Itu bare minimum harus hardworking lah menurut aku. Rajin, jangan malas. Iya, kalau tipe aku suka hardworking man, enggak, itu bare minimum. It's bare minimum for men and women juga lah. lah. Anyone itu harus hardworking. For human itu karena human basic skill gak sih? Iya, kalau misal lu bisa beli tas yang harganya 50 juta minimal, ngapain mau beli yang 50 ribu? Kasarnya begitu. Kalau ngomong hardworking financially ya itu. Terus bare minimum selanjutnya tadi 2 ya. Yang ketiga, kind to their parents, baik sopan terhadap orang yang lebih tua, terutama orang tua mereka. Karena balik lagi aku hopeless romantic, aku old school lah kasalnya. Aku percaya kalau misalnya cowok itu bisa nge-treat pasangannya perempuan kayak bagaimana dia memperlakukan mamanya, orang yang melahirkan dia gitu. Tapi ya setuju sih kalau misalnya ibaratnya ibu kan orang yang paling berjasa nih, dia yang lahirin rahimnya yang tuh ngelahirin gitu. Kalau misalnya dia kurang ajar ke mamanya itu, maksudnya dia sama orang yang paling berjasa aja nih dia kurang ajar, apalagi sama kita nih. Iya betul. Gitu. Itu make sense. It's common sense. Nah terus keempat, what else ya? Setia, banyak penyayang. Lagi, ya setia penyayang itu. Setia penyayang, rajin. Itu harus. Sayang orang tua itu memang harus. Orang tua, rapi, kukunya bersih. Nggak bau mulut kali. Iya, itu emang harus sih ya. Itu cewek cowok sih. Itu biggest turn off. Iya. Kalau misalnya lu bener. lagi deket-deket nih kayak flirting kayak, aduh, kamu abis ini kemana gitu, tiba-tiba kayak, aduh jadi gitu ya. Kan baru-baru ini aku ke Bali kan, terus ada cowok deketin temen aku. Temen aku suka nih, dari jauh ganteng. Pas nyampe, bawa apa ini? Langsung nggak jadi guys, padahal ganteng orangnya, cuman kayak aduh sayang gue ganteng tapi jangan bau ketek, sumpah. Iya pokoknya bau apapun deh, udah cium-cium dulu dah. Soalnya kayak mau seganteng apapun ini real, mau seganteng apapun, tapi kalau misalnya lu bau, wah iya itu sorry bang deh. Jangan dulu deh jangan dulu deh, mandi dulu. Apalagi kalau cinta apa adanya tapi bau ketek. Wah iya pakai deodoran kayak apa kayak treatment dulu di Derma Express ya. Loh, ini kan hasil Derma Express ini. Bener. Bening kan? Derma Express kuncinya. Kan? Iya. Keteknya nggak bau loh. Enggak mau cium. Keteknya mulus kok guys ya. Karena iya, Derma Express. Udah IPL kan? Udah. Ini Derma Express. Emang the best Derma Express ya. Tapi kayak bener sih kalau bare minimum tuh sifat yang emang harus dipunyai semua manusia. Betul, cewek cowok lah ini. Cewek cowok, kita iya. bukan bare minimum kalau interrelationship kayak ke cowoknya ya, tapi cewek cowok emang cewek cowok harus rajin, harus jangan bau, harus bersih ya, harus bersih, harus rajin ya. Itu kan karena itu juga aspek basic buat yang kayak gitu loh. Buat hidup survival basic skill gitu loh. Bener. Kenapa iya orang nggak mikirin bare minimum itu adalah basic living skill? Iya. Intinya kalau misalnya lu kayak gini kayak gitu, gimana lu hidup sih sebenarnya gitu? Lu bayangin aja kalau misalnya bare minimum itu adalah kalau misalnya orangnya sendiri, kalau misalnya nggak ada kita deh orangnya sendiri, kalau misalnya dia nggak punya aspek-aspek itu sangat kayak gimana gitu loh, kayak orang yang biasa aja. Bener. Sama halnya kayak kan orang juga banyak kayak ngebahas ya kayak cewek harus bisa masak gini-gini. Cewek cowok mesti bisa masak seenggaknya buat nanti kalau misalnya kita makan sendirian. Betul. Gitu. Atau di hutan. Iya kayak itu kan basic skill survival instinct gitu loh. Berarti next bare minimum aku adalah jangan tinggal di hutan ya. Kalau tinggal di hutan. Tapi maksudnya ngerti kan kayak maksudnya masak air deh, sesimpel masak air yang kayak nyalain kompor. Oh, sama bare minimum kalian kalau misal pacaran di umur-umur 20-an akhir gini nih, jangan cari pasangan yang cuman ganteng buat dibawa have fun atau cantik. Benar. Tapi yang bisa juga kalau misalnya dia jadi bapak nih, lu lihat nih dia jagain anak, dia bisa, dia mampu, dia punya otaknya, gak cuman punya bahannya. Iya. Kalau punya bahan tapi nggak bisa jaga bahannya. Jadi kayak looks gitu. Ya looks kalau misalnya muka kalian gak cakep-cakep banget tapi kalian bisa merawat diri gitu. Itu tuh it's enough gitu loh. Iya, intelligent gitu loh. Iya, kayak banyak aspek yang mendukung looks kalian, gak cuma look stock gitu loh. Ya, karisma. Yeah. Contohnya ya kayak gini, kayak dark stock ini menurut aku ya. Program yang kasarnya ya lu cantik nih ya, lu cantik, lu ganteng, misalnya ada talent cowok atau cewek, tapi juga punya otak. Iya, karena betul. When you're talking about something in a table like this, not all people can do that. Iya, itu harsh truth, apalagi balik lagi di tempat di negara yang menurut aku tabu untuk beropini secara bebas. Karena kayak apa-apa viral lah, elah ngomong kayak gini, palingan bullshit, di cancel gitu. Iya, di cancel. Makanya menurut aku kayak kalau misalnya
banyak banget orang-orang kita tuh ya, maksudnya content creator atau apapun bidangnya yang di underestimate karena kepintarannya. Tapi kayak menurut aku hal-hal begini nih, kayak podcast begini, we are talking, emang heart to heart, topiknya banyak, topik yang tabu, topiknya yang kasar ya elah ngomongin cinta. Tapi menurut aku banyak sih orang yang bisa banyak belajar yang dari butuh, hal ini. Iya banyak yang butuh edukasi itu juga. Awareness-nya jadi terbangkit. Oh harusnya pacaran begini ya. Iya, kok karena banyak orang ya? Gitu. Karena banyak orang juga yang masih belum bisa ngebedain bare minimum sama preference and tipe gitu. Betul, iya. Dan banyak yang nggak bisa bedain bucin yang sehat sama bucin yang nggak sehat. Jadi mulai dari sekarang. Kalian harus put yourself first lah. Betul. Ya. Pokoknya hubungannya itu sehat dulu. Nggak, diri kalian sehat. Iya, hubungan kalian dengan diri kalian sendiri. Nomor satu diri kalian, jaga diri kalian baik-baik. Betul. Tingkatin value, prinsip, integrity. Baru nanti dapat pasangan dari Tuhan. Karena semuanya tuh timingnya bakal pas lah gitu. Jangan sibuk-sibuk cari cowok di mana-mana lah. Betul. Kalian sibuk sama diri kalian sendiri, nanti kalian bakal attract orang-orang yang emang buat kalian. Pertemanan, bisnis, pasangan. Dan ketiga, kalau misalnya udah ketemu hubungan yang sehat dengan dijagalah baik-baik. Ya, dengan tips yang ini dijaga baik-baik, cari duitnya, terus hire aku jadi stylist kalian. Betul, langsung ya. Nanti kita taruh ya kontaknya guys. Oke, segitu aja desktop kali ini. Thank you Ci Alexa. Alexa Agnes Alexandria. Banyak banget ya. Alexandrina Agnes Natania. Maria Dominica Alexandrina Agnes Natania. Oh my god, bagus sih namanya tapi panjang sekali. Thank you Anastasia. Oke, thank you. Oke, see you next people. Jangan lupa like dan komen untuk mungkin kalian pengen request next guestnya siapa, boleh banget di komentar. Oke, see you next people. Bye.